Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Yuk gabung dengan Program Studi Pendidikan Akuntansi. Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Madiun memiliki visi menjadi program studi pendidikan akuntansi yang unggul di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan di bidang pendidikan yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha. Dan memiliki misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran akuntansi yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa dan mengembangkan potensinya. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kompetisi di bidang akuntansi dan pendidikan serta melakukan hilirisasi hasil penelitian. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, membangun manajemen program studi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola transportasi dan pencitraan publik agar menjadi program studi yang unggul dan akuntabel. Gimana? Tidak diragukan lagi kan? Yuk gabung dengan kami di program studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tias Ewardani, NIM 1902106006. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan. Yuk simak penjelasan dari kami. Yang pertama, mengenai definisi pendapatan. Pendapatan menurut PSAK nomor 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas dari suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya, mengenai jenis pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan LRA dan juga pendapatan LO. Pendapatan LRA adalah laporan realisasi anggaran, sedangkan LO adalah laporan operasional. Pendapatan LRA menurut PSAP nomor 2 paragraf 7 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan oleh pemerintah. Pendapatan LO. Pendapatan LO menurut PSAK nomor 3 paragraf 8 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Sementara menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab atas wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional, dan pos luar biasa yang dapat meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Klasifikasi pendapatan. Pendapatan daerah menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang dimaksudkan adalah pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara dalam PP nomor 71 tahun 2010, dana pertimbangan diganti dengan istilah dana transfer, sehingga menjadi pendapatan asli daerah, dana transfer, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sekarang kita jelaskan mengenai pendapatan asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, dana pertimbangan. Kelompok pendapatan dana pertimbangan dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, pendapatan transfer. PSAP nomor 3 paragraf 8 menyebutkan bahwa pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup. Yang pertama, hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak terikat. Yang kedua, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanganan korban atau bencana alam. Yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Yang keempat, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah kota. Berikut klasifikasi pendapatan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota menurut PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi pendapatan pemerintah pusat. Yang pertama, pendapatan perpajakan, meliputi pendapatan perpajakan penghasilan, pajak pertimbangan dan penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan bea masuk, pendapatan pajak ekspor, dan pendapatan pajak lainnya. Yang kedua, pendapatan negara bukan perpajakan, meliputi pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian pemerintah atas laba, pendapatan negara bukan pajak lainnya. Dan yang ketiga, pendapatan hibah, yang meliputi pendapatan hibah. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan pemerintah provinsi. Yang pertama, pendapatan asli daerah yang meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, pendapatan transfer. Pendapatan transfer terbagi menjadi dua, yaitu transfer pemerintah pusat dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya. Transfer pemerintah pusat dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan transfer pemerintahan pusat lainnya meliputi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Dan yang terakhir, lain-lain pendapatan yang sah, meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Sedangkan klasifikasi pendapatan pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama, pendapatan asli daerah, meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, dalam klasifikasi pendapatan pemerintah kabupaten atau kota, masih sama dengan klasifikasi pendapatan pemerintah provinsi yang saya jelaskan sebelumnya. Nama saya Linanda Elsa Dilaines dari Presenter 2, semester 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pengakuan pendapatan. Menurut Dedi Nurdiawan dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan tahun 2007, secara umum mengaku pendapatan ketika diperoleh atau earned, yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya. Yang kedua, sudah direalisasikan atau dapat direalisasikan, yaitu ketika kas atau hak tagih sudah diterima atas penyerahan barang atau jasa, atau ketika jumlah kas atau hak tagih sudah dapat ditentukan atas penyerahan barang atau jasa tersebut. Pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengakuan pendapatan LRA dan pengakuan pendapatan LO. Pertama, pengakuan pendapatan LRA. Pendapatan LRA menurut kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 95 diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Kedua, pengakuan pendapatan LO. Pendapatan LO menurut kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 95 diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut PSAK nomor 12 paragraf 19 sampai 22, pendapatan LO diakui pada saat pertama, timbulnya hak atas pendapatan, kedua, pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LO pada PPKD yang pertama, pendapatan asli daerah,
merupakan pendapatan yang diperoleh dari yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, PAD melalui penetapan, kedua PAD tanpa penetapan, dan terakhir PAD dari hasil eksekusi jaminan. PAD melalui penetapan yang masuk dalam kategori ini adalah tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas yang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, dan pendapatan denda restribusi. Kedua, PAD tanpa penetapan yang masuk dalam kategori ini antara lain penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah. Yang terakhir, PAD dari hasil eksekusi jaminan. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Selanjutnya, pengakuan pendapatan LO pada PPKD yang kedua, pendapatan transfer. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi jika itu terkait dengan kurang salur. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga organisasi, swasta dalam negeri maupun kelompok masyarakat atau perorangan. 4. Pendapatan non-operasional mencakup antara lain surplus penjualan aset non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non-operasional lainnya. Pengakuan pendapatan LO pada SKPD. Pendapatan daerah pada SKPD hanya sebagian dari pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi, dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah. Pengakuan pendapatan LO pada SKPD mempunyai alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, alternatif pertama, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah untuk dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Alternatif kedua, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Alternatif ketiga, yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Selanjutnya, pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan LRA, akuntansi pendapatan LRA, dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengukuran pendapatan LO. Pengukuran pendapatan LO, akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Permendagri nomor 64 tahun 2013 menyoroti bahwa pendapatan LO operasional non-pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran, yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya atau actual price yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Selanjutnya, pengungkapan pendapatan LRA. Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh tabel dalam pengungkapan pendapatan LRA. Pengungkapan pendapatan LO. Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ilustrasi pengungkapan pendapatan dalam catatan atas laporan keuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Safitri akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur baik manual maupun terkomputerisasi yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan ringkasan transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem akuntansi pemerintah daerah dikoordinasikan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Prosedur sistem akuntansi pemerintah daerah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, yang kedua prosedur akuntansi pengeluaran kas, yang ketiga prosedur akuntansi aset, yang keempat prosedur akuntansi selain kas. Untuk yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas yaitu serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 26, pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan atau PPK SKD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas, melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat tanda bukti pembayaran, yang kedua STS, yang ketiga bukti transfer, dan yang ketiga nota kredit bank. Yang kedua, prosedur akuntansi pengeluaran kas, yaitu serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Selain sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas terdiri dari 4 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan uang persediaan. Yang kedua, subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan ganti uang persediaan. Yang ketiga, subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan tambahan uang persediaan. Yang keempat, subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan langsung. Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan PPK SKD. PPK SKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah yang pertama SP2D, yang kedua nota debit bank, yang ketiga bukti pengeluaran kas lainnya. Yang ketiga prosedur akuntansi aset, yaitu serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan atau PPK SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang satuan kinerja perangkat daerah atau PPK SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat dilakukan adalah garis lurus, menurun ganda, dan unit produksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset merupakan bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis atau nama aset tetap. Yang kedua, kode rekening. Yang ketiga, klasifikasi aset tetap. Yang keempat, nilai aset tetap. Dan yang kelima, tanggal transaksi dan atau kejadian. Yang keempat yaitu prosedur akuntansi selain kas,
yaitu serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan atau PPK SKD. PPK SKD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas adalah berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, berita acara penerimaan barang. Yang kedua, surat keputusan penghapusan barang. Yang ketiga, surat keputusan mutasi barang. Yang keempat, berita acara pemusnahan barang. Yang kelima, berita acara serah terima barang. Yang keenam, berita acara penilaian. Dan yang ketujuh, berita acara penyelesaian pekerjaan. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan. Yang pertama, persamaannya yaitu kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama dengan mencapai tujuan organisasi. Persamaan yang kedua yaitu keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya. Untuk yang ketiga, kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Persamaan yang keempat yaitu pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan negeri, dan lain-lain. Persamaan yang kelima yaitu kedua sektor terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Demikian penjelasan tentang prosedur akuntansi. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Wanda Sasmita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai jurnal koreksi dan pengembalian pendapatan. Pengertian jurnal koreksi atau correction entry merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan, misalnya ketika terjadi kesalahan saat mengklasifikasi akun atau mencatat nilai. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dari sistematik. Untuk kesalahan tidak berulang, yaitu kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Sedangkan kesalahan berulang dari sistematik, yaitu kesalahan yang disebabkan sifat alamiah dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara langsung. Yang selanjutnya yaitu proses pengembalian pendapatan LRA. Dalam praktiknya, sangat dimungkinkan bahwa di tahun anggaran yang sedang berjalan terjadi pengembalian atau koreksi pendapatan, baik untuk pendapatan tahun berjalan maupun pendapatan tahun sebelumnya. Apabila menggunakan basis akrual, maka pengembalian atau koreksi pendapatan tahun anggaran sebelumnya akan menjadi pengurang atau penambah ekuitas, sedangkan pengembalian atau koreksi pendapatan tahun anggaran berjalan menjadi pengurang atau penambah ekuitas. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada struktur yang ada di samping. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses pengembalian pendapatan LO. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atau recurring atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembaliannya tersebut. Untuk memperjelas pemahaman mengenai koreksi dan pengembalian pendapatan, kita bisa melihat struktur yang ada di samping. Oke, yang selanjutnya yaitu ilustrasi perlakuan akuntansi atas pengembalian pendapatan.
yaitu yang pertama, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan. Yaitu misalnya laporan operasional, pendapatan pajak daerah LO pada kas di kas daerah. Dan yang selanjutnya yaitu laporan realisasi anggaran, uraiannya pendapatan pajak daerah LRA pada estimasi perubahan SAL. Next, yang selanjutnya yaitu yang kedua, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama. Laporan operasionalnya, untuk debitnya pendapatan denda keterlambatan, pendapatan bunga pinjaman, pendapatan penjualan hasil sita, lain-lain PAD yang sah pada kas di kas daerah. Untuk laporan realisasi anggarannya, debitnya pendapatan denda keterlambatan, pendapatan bunga pinjaman, pendapatan penjualan hasil sitaan, lain-lain PAD yang sah pada estimasi perubahan SAL. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut untuk penyusunan laporan operasional. Misalnya ini, laporan operasional, ekuitas pada kas di kas daerah untuk laporan realisasi anggarannya, saldo anggaran lebih pada estimasi perubahan SAL. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan contoh yang keempat, yaitu pada tanggal 10 Februari 2014 dibayarkan kelebihan pembayaran pajak hotel sebesar 10 juta. Berdasarkan SPD 2D nomor 109 garing PMDAX garing 1 garing 2014 atas pembayaran pajak hotel pada tahun anggaran berjalan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah laporan operasionalnya, pendapatan pajak debit 10 juta, kreditnya kas di kas daerah 10 juta. Laporan realisasi anggaran, pendapatan pajaknya debit 10 juta, estimasi perubahan SAL-nya kredit 10 juta. Next, yang kelima, contoh yang kelima yaitu pada tanggal 25 Oktober 2012 dibayarkan pengembalian pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5 juta berdasarkan SPD 2D nomor 115 PMDAX X 11 2012 atas pendapatan denda untuk keterlambatan pekerjaan yang dibukukan pada tahun anggaran 2012. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah untuk laporan operasionalnya, ekuitas debit 5 juta pada kas di kas daerah kredit 5 juta. Laporan realisasi anggarannya yaitu saldo anggaran lebih debit 5 juta pada estimasi perubahan SAL kredit 5 juta. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ilustrasi akuntansi pendapatan. Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pendapatan. Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD. Pada tanggal 2 Januari 2014, diterbitkan surat ketetapan retribusi Dinas Kesehatan Kota X sebesar 150 juta. Pada tanggal 7 Februari 2014, PPK SKDP menerima SPJ. Dari SPJ dan lampiran tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2014, Dinas Kesehatan telah menerima pendapatan retribusi sebagai berikut. Pada tanggal 10 Januari 2014, Dinas Kesehatan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar 7.500.000. Pada tanggal 11 Januari 2014, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan menyetor uang retribusi sebesar 7.500.000 tersebut ke kas daerah. Pada tanggal 19 Januari 2014, Bendahara Penerimaan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar 2 juta. Pada tanggal 20 Januari 2014, Bendahara Penerimaan menyetor uang retribusi sebesar 2 juta tersebut ke kas daerah. Dan pada tanggal 28 Januari 2014, diterima info dari BUD bahwa telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran uang pendaftaran mahasiswa atau mahasiswi akademi keperawatan di Kota X untuk tahun 2013.
Kelebihan ini disebabkan adanya kesalahan perhitungan dalam sistem komputer pembayaran kelebihan tersebut sebesar 50 juta. Baik, jadi dari transaksi tadi, PPK SKPD Dinas Kesehatan akan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 2 Januari tidak ada jurnal, pada tanggal 10 Januari 2014, kas di bendahara penerimaan debit 7.500.000 pada pendapatan retribusi kesehatan kredit 7.500.000. Pada tanggal 11 Januari 2014, RK PPKD 7.500.000 debit pada kas di bendahara penerimaan 7.500.000 kredit. Pada tanggal 19 Januari 2014, jurnalnya kas di bendahara penerimaan 2 juta pada pendapatan retribusi kesehatan 2 juta. Pada tanggal 20 Januari, RK PPKD debitnya 2 juta, kas di bendahara penerimaan kredit 2 juta. Pada tanggal 28 Januari 2014, SKPD tidak melakukan pencatatan atau jurnal karena pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang dan merupakan pendapatan periode sebelumnya. Pencatatan hanya dilakukan oleh akuntansi PPKD atau SKPKD. Oke, next yang terakhir yaitu membuat laporan realisasi anggarannya. Pada tanggal 2 Januari 2014 tidak ada jurnal. Pada tanggal 10 Januari 2014, estimasi perubahan SAL 7.500.000 debit pada pendapatan LRA retribusi kesehatan kreditnya 7.500.000. Pada tanggal 11 Januari juga tidak ada jurnal. Selanjutnya tanggal 19 Januari, jurnalnya estimasi perubahan SAL debit 2 juta pada pendapatan LRA retribusi kesehatan kredit 2 juta. Tanggal 20 Januarinya juga tidak ada jurnal. Untuk yang terakhir, tanggal 28 Januari, SKPD tidak melakukan pencatatan atau jurnal karena pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang dan merupakan pendapatan periode sebelumnya. Pencatatan hanya dilakukan oleh akuntansi PPKD atau SKPKD. Baiklah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa beri tombol like dan share ya teman-teman. Terima kasih.